Oke, sudah bisa Pak. Terima kasih banyak Oke, Pak ya silakan. atas waktunya. Ah, Selamat oke, malam, saya Doni Alif Arya malam. Putra dari mahasiswa dari Institut Teknologi Indonesia. Di sini saya ingin atau berniat ingin mengulas bangunan sekolah Alfa Omega dari karya Bapak, yaitu dari Hmm, segi penggunaan material bambunya Pak. Di sini ada Oke. beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tujuan Bapak menggunakan material campuran antara pabrikasi dan alami itu maksudnya apa ya Pak dalam sekolah Alfa Omega tersebut? Tujuannya untuk memecahkan masalah sebenarnya, karena masalah Oke, di site itu kan ada banyak ya. ya Pak. Masalah utama kan masalah flooded dan akses menuju lokasi yang bisa dibangun. Karena IMB-nya kan Mhm. justru muncul untuk lahan dengan jarak kira-kira 200 meter dari bibir rawa-rawa. Oke, Jadi baik. perlu ada akses untuk ke site yang sebenarnya gitu. Nah, oleh karena itu bambu dipergunakan untuk bisa membuat apa namanya akses tersebut gitu dengan cepat Ya Pak. dan dengan efisien dan juga akhirnya kan dipatenkan gitu ya seperti itu. Siap. Oke, cukup. Yang di sini ada 10 pertanyaan sih Pak ya, agak banyak nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, silakan. Oke, yang kedua ini lebih ke saya mau tahu sudut pandang Bapak dari manfaat penggunaan material bambu itu apa ya Pak ya, di bangunan Pak ya? Material bambu itu material yang paling apa sustainable ya dalam Oke. artian tumbuhnya cepat, kekuatannya besar dan Heeh. bisa otomatis bisa tumbuh di berbagai macam kondisi terutama di daerah tropis. Nah, nah, kalau berbicara tentang kosnya gimana Pak? Kan yang bisa dibilang kan bambu cukup mahal Pak ya? Justru enggak, justru Oh murah. justru enggak, murah ya? Tergantung jenis atau Pak ya? Dalam konteks alpha omega gitu ya, Iya, material bambunya itu berlimpah. Kecuali kalau memang di lapangan memang nggak ada bambu, dia dadakan bambu itu jadi mahal. oke. Sebenarnya harga mahal dan murah itu sebenarnya tergantung dari ketersediaan material di lokasi Oke Pak, dan siap. seberapa jauh dari site kan. Oleh karena itu kan intinya sustainable kan begitu, Ya, sustainabilitas. oke. Ya Pak. Pertanyaan ketiga ini, penggunaan material apa saja yang Bapak gunakan di sekolah Alfa Omega, baik dari bambu maupun material yang fabrikasi lainnya Pak? Untuk konstruksinya pakai Ya, konstruksi eh, eh, baja ya, dan plat bondek oke, beton, ya. Ada yang pakai eh, konstruksi bambu, jadi dibagi dua kategori. Gitu ya. oke, Yang ketiga untuk daerah itu kan yang buat yang konstruksi jembatan kan pakai bambu, mhm, konstruksi bambu dan atapnya nipah gitu ya. ya, Kalau bangunan sekolah struktur IWF gitu dan plat bondek sama beton oke, dan tidak di finish. Yang terakhir adalah apa namanya bangunan workshop menggunakan struktur batu kali dengan cetakan bambu dan di atasnya dikasih beton gitu ya. oke. Eh, Pakai ondulin atapnya. oke, ya Pak. Pertanyaan keempat ini berbicara tentang lebih ke jenis bambu yang Bapak pakai Pak di bangunan sekolah Alfa Omeganya. Bambu tali, Bambu tali, bambu ketung, betul. dua itulah Dua itu varietasnya. ya. Oke. Hmm. Dan metode yang Bapak pakai untuk merangkai bambu di sekolah Alpha Omega tersebut itu menggunakan teknik tradisional atau engineered ya Pak ya? Tradisional, Tradisional. pasak, pasak ikat, Oke. pasak Dan ikat lem, oke, oke. tiga itu, pasak ikat lem. Dan yang keenam ini menurut analisa Jadi Bapak keduanya loh ya itu, oke. karena Oke. lem itu kan cara-cara bukan cara-cara tradisional. Oke. Ya, Pak. Kita pakai lem, Oke, berarti campuran Pak ya? campuran. Nah. Oke. Dan pertanyaan yang keenam ini menurut dari analisa Bapak berapa lama umur penggunaan bambu pada sekolah Alpha Omega tersebut Pak yang telah Bapak analisa di site kurang lebih Tergantung maintenance ya, tapi kalau yang maintenance bangunan yang di depan yang jembatan itu jembatannya? sebenarnya itu perlu diproteksi. Jadi itu memang Mhm. bangunannya memang belum selesai, itu kan buat bangunan sementara sebenarnya. Ya, oke. Jembatannya itu. Oke, oke. Terus
Yang ke-8 ini bagaimana berbicara tentang sambungannya Pak atau joinan antar bambunya Pak? Kan ada beberapa teknik joinan ya Pak ya, yang Bapak gunakan itu joinan apa aja Pak ya? Hmm, jadi joinannya itu sebenarnya ada dua teknik ya. Yang satu Oke, itu disambung gitu ya, disambung dengan menggunakan apa lem gitu ya. Jadi rem. disambungkan supaya bisa jadi satu monolit Oke, structure gitu. Yang kedua, oke. caranya cara sederhana lah, fish and mouth joineries lah yang paling simpel ya, yang ditakuk gitu. Iya Pak. Fish and mouth ya. Habis itu digabung sama pasak sama ikat gitu. Oke. Terus supaya dia itu bisa lebih lentur dan lebih kuat gitu. Sebenarnya sih simpel itu aja sih. Sisa-sisanya sih nggak terlalu, cuma itu aja sesimpel yang paling tradisional yang paling mudah Heeh. pakai. Cuma yang menurut saya Alpha Omega itu lebih dari sekedar joineries gitu. Oke. Bagaimana keputusan-keputusan di dalam perancangan yang untuk Ya. memecahkan masalah gitu ya, dengan mode ketukaran yang paling sederhana dan biaya yang paling efisien itu seperti apa intinya begitu. Yang ke-9 ini saya mau tahu menurut Bapak bagaimana tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan material bambu Pak pada suatu bangunan? Uh, Tergantung konteksnya ya. Tergantung konteks. Oke. Kita nggak bisa memaksakan penggunaan material itu di dalam untuk semua 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 jenis perancangan ya. Semua tipe perancangan itu nggak bisa kita pakai generalisasi utuh. Oke. Jadi ada beberapa aspek yang harus dilihat gitu ya. Satu, Ya. lokasinya. Kedua, kesulitan proyeknya. Jadi penggunaan bambu atau penggunaan material-material termasuk plastik atau beton Hmm. itu sebenarnya tergantung dari uh, apa namanya, penyelesaian apa yang mau dilakukan. Misalnya ya, untuk bangunan 2 lantai sampai 3 lantai saya nggak berani pakai bambu. Oke. Saya otomatis pakai struktur yang lebih lebih sudah ada risetnya gitu ya. Oke. Dengan kata lain di sini di kasusnya Alpha Omega adalah penggunaan konstruksi besi. Oke. Yang saya bisa lakukan untuk konstruksi bambu adalah atapnya, Mhm. karena di atapnya kan relatif ringan, nggak buat diinjak. Betul. Ya Pak. Nah, nah, seperti Ya. itu sih sebenarnya. Oke. Jadi tergantung sama situasinya. Ya. Balik lagi ke faktor alam ya Pak ya, kondisi sekitarnya ya Pak ya. Tergantung konteksnya. Ya. Konteks setiap proyek kan ada alam, Mhm. ada manusianya juga kan. Ya Jadi Pak. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, saya mau tahu tentang paradigma Bapak tentang bambu sebagai material bangunan pada zaman sekarang tuh seperti apa ya Pak? Karena lagi paradigmanya. happening, iya lagi happening banget kan bambu sekarang. Kalau saya sih nggak ngelihat sesuatu yang happening ya. Hah? Sesuatu yang happening harus hati-hati. Oke. Karena kalau kita ngikutin tren aja, Heeh. menurut saya sih tren itu tidak berbanding lurus dengan kualitas project. Oke. Kecuali kalau kualitas proyeknya menginginkan bahwa pemecahan masalahnya menggunakan bambu. Jadi saya toh nggak percaya sama bambunisasi sih. Oke. Gitu. Karena belum tentu kalau kita sudah bicara bambunisasi misalnya ya, eh, kita akan bicara soal penggunaan masif satu material tertentu gitu. Ya. Sedangkan menurut saya kalau saya melihatnya bambu itu hanya sebatas medium saja gitu dari Oke. sebuah uh, pemecahan masalah gitu. Tentu saja riset di bagian bambu ini penting karena menurut saya materialnya itu tidak terlalu mahal, Ya. kekuatannya itu luar biasa. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang itu, mahal dan kekuatan yang luar biasa, menurut saya ini ada, tetapi ada juga dengan menggunakan baja ringan itu juga tidak mahal dan kekuatannya juga luar biasa. Ya. Kan tinggal tergantung ya industri yang kita punya itu apa gitu. Arsitektur tidak bisa memecahkan masalah dari hulu ke hilir. Arsitektur adalah masalah di hilir. Nah, menurut saya kalau kita bicara soal awareness, pasti bambu is for the future. Ya. Tuh. Tapi untuk project, kita harus hati-hati. Karena belum tentu bambu adalah solusinya. Oke. Gitu. Berarti semua itu balik lagi ke
apa yang ingin kita pecahkan masalahnya di site ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Kalau saya pikir nggak peduli berapapun material yang ada di site, misalnya saya biasa pikir bisa sampai 12 tipe material gitu dalam satu bangunan gitu. Sebenarnya kan bukan masalah material tertentunya kan. Iya. Kamu bayangin aja Indonesia ini kan begitu kaya ya. Begitu banyak mode ketukangan gitu. Iya. Kenapa kamu harus jatuh cinta pada satu aja? Padahal dengan mengkombinasikan kamu bisa mendapatkan begitu banyak performance. Nah, pertanyaannya adalah wawasannya itu sampai sebatas bambu aja atau sebenarnya bisa sampai menembus banyak batasan gitu. Ini kan sebenarnya soal kekakuan berpikir kan. Iya. Literasi dalam arsitektur kan. Maksud saya masalah soal wawasan menurut saya sih. Tapi kalau dilihat oleh beberapa pendekatan arsitek yang profound ya, sebenarnya tidak terbatas pada satu material tertentu gitu. Iya. Kecuali ya, dia berprakteknya sangat lokal gitu. Oke. Contohnya Laurie Baker di India. Oke. Kalau di Indonesia kan semua tipe material kan ada. Betul. Bata setara dengan kayu, bata setara dengan batako. Ya gitu, aluminium setara dengan besi. Iya. Ya, maksudnya tinggal di lapangan aja itu hitungannya itu gimana gitu. Kalau saya punya pikiran bahwa arsitektur itu arsitektur hibrida ya. Iya. Persilangan gitu ya, persilangan antara beberapa material menjadi satu. Bagaimana kita kayak makan combine aja rendang. Pak ya? Iya, jadi kayak makan rendang kan. Memang Indonesia terkenal sama rempah kan. Iya. Bumbunya kan. Betul Pak. Ada kunyit, ada gula, ada asam, dan jadinya kan flavornya kan beda ya. Betul. Balik lagi ke personnya aja kita gimana cara combine-nya ya Pak ya, biar match, biar cocok gitu ya Pak. Ya, untuk menyelesaikan masalah intinya kan gitu sebenarnya. Itu sih ya. Oke, baik Pak. Ya soalnya saya kenapa mau ngontek Bapak, penelitian mandiri saya ini berfokus tentang penggunaan material bambu Pak. Karena saya lagi entah kenapa lagi jatuh cinta lah sama material bambu, lagi ngulik-ngulik tentang bambu. Terus juga di studio saya juga lagi dengan tujuan yang sama dengan penggunaan material bambu juga, karena melihat Alpha Omega jadi terinspirasi lah penggunaan material-material alaminya seperti itu. Makanya saya mau wawancara Bapak buat penelitian mandiri gitu Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Iya Pak. Lanjutkan ya. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Oke. Sekian sih Pak, menurut saya udah cukup dapat informasi terima banyak. Kasih ya. Terima kasih. Oke, salam. Ya, salam. Yo, selamat malam Pak, selamat Natal Pak. Malam, Mari. Oke, sama-sama kamu juga ya, Doni. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.